Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Citra. Kali ini kita sudah ada dalam acara Mozaik Indonesia Berjaringan Core Wheel, di mana siaran ini disiarkan berjaringan melalui RRI Surakarta, RRI Semarang, RRI Yogyakarta, dan RRI Purwokerto. Dan sore hari ini langsung disiarkan melalui Pro 1 RRI Purwokerto, tentunya dalam sekali lagi di Mozaik Indonesia. Dan pendengar, pada kesempatan sore hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai membedah akar kemiskinan. Tentunya bersama dengan narasumber yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, monggo Anda bisa bergabung di 02816323336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081125400911. Sekali lagi bisa melalui line telepon di 02816323336 atau bisa juga melalui WA ya di 081125400911. Dan tentunya siaran kami tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui program satu saja, namun Anda juga bisa menyaksikan live secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja siapa narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, saya ingin menyapa dulu ini sudah ada Bapak Profesor Dr. Suharno MSI. Beliau ini adalah Kaprodi Dr. Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat sore nih Pak Suharno. Selamat sore Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Prof? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Bagaimana kabar Mbak Citra? Alhamdulillah kabar baik, sehingga sore hari ini kita bisa berjumpa nih ya Prof ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, ini topiknya cukup menarik sekali nih Prof, mengenai membedah akar kemiskinan. Nah, barangkali sebelum kita ngobrol-ngobrol juga nih Prof berkaitan dengan topik kita, bisa dijelaskan dulu nih maksud dari topik kita sore hari ini apa sih? Monggo silakan. Ya baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Mbak Citra dan kerabat RRI yang telah mengundang kami dalam hal ini untuk bicara ya ataupun mengulas kaitannya dengan akar kemiskinan ya, karena ini menjadi salah satu tema menarik ya, baik itu di kalangan akademisi ya ataupun di kalangan masyarakat secara umum. Jadi bicara tentang kemiskinan di sini adalah sebenarnya menjadi masalah suatu negara ya atau masalah suatu bangsa. Karena di situ menyangkut kegiatan ya, menyangkut banyak hal yang nanti menjadi salah satu ukuran ya, salah satu ukuran dalam hal ini misalnya indikator ekonomi di suatu negara ya, ataupun indikator ekonomi di suatu daerah atau suatu wilayah. Jadi secara umum ya Mbak Citra dan pendengar semua, kita mengenal kemiskinan dalam artian absolut gitu ya, kemiskinan absolut ya, kemudian ada juga kemiskinan secara relatif. Nah ini yang kita bicarakan fokusnya di kemiskinan secara absolut ya, karena ini menjadi salah satu indikator penting ya di dalam kegiatan ekonomi ataupun indikator yang menjadi salah satu tolok ukur ya, tolok ukur misalnya salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah ya. Jadi kalau absolut dalam hal ini ya nanti ada kriteria-kriteria tertentu ya yang dipakai untuk dinyatakan misalnya seorang ini miskin atau tidak gitu ya. Nah, kalau relatif ya itu kan ya namanya juga relatif, ada perbandingan gitu ya. Saya dengan Mbak Citra mungkin saya miskin gitu ya, nanti dilihat pembandingnya dalam hal apa gitu ya, atau saya dibandingkan siapa misalnya Pak Bupati atau Pak Gubernur gitu ya. Nah itu nanti maknanya bisa berbeda kalau bicara relatif. Nah sehingga di sini fokus kita di kemiskinan secara absolut ya Mbak Citra ya. Iya gitu, baik ya. Baik, kemudian tadi berbicara mengenai kemiskinan juga nih, sebenarnya faktor utama penyebab dari kemiskinan di suatu wilayah itu apa begitu Prof, dan apakah faktor-faktor itu saling berkaitan satu sama lainnya? Ya, bicara tentang faktor ya secara umum sebenarnya ada beberapa hal ya atau faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan tadi ya. Secara umum kita bisa misalnya membedakan
lima faktor gitu ya yang banyak dibicarakan atau banyak dibahas gitu ya terkait dengan faktor yang menyebabkan atau menentukan kemiskinan gitu ya. Yang pertama terkait faktor ekonomi ya. Jadi ukurannya tadi ya, ukuran ekonomi berarti dilihat dari misalnya berapa rata-rata pengeluaran dari seseorang gitu ya selama 1 bulan gitu ya. Kalau ternyata pengeluaran seseorang itu misalnya di bawah garis kemiskinan gitu ya, atau pengeluaran yang dia konsumsi itu ranknya tidak atau di bawah tadi ya standar ya, itu bisa disebut sebagai orang tersebut miskin gitu ya. Jadi faktor ekonomi ya tentunya terkait dengan penghasilan ya, terkait misalnya dengan pekerjaan gitu ya. Itu ya. Kemudian bisa juga penyebab dari faktor pendidikan gitu ya secara umum gitu ya. Misalnya pendidikan seseorang jika relatif rendah ya indikasinya ya nanti misalnya penghasilan dia rendah gitu ya. Itu menyebabkan atau menentukan tadi seseorang bisa juga nanti kategorinya miskin gitu ya dari sisi pendidikan. Kemudian dari sisi sosial ya, dari sisi sosial berarti bagaimana akses seseorang tersebut misalnya terhadap sumber daya ya, atau akses terhadap keberadaan yang mempengaruhi dia dalam misalnya berkegiatan atau berusaha gitu. Itu juga menentukan atau mempengaruhi nanti kemiskinan ya. Kemudian bisa juga disebabkan dari keadaan geografis gitu ya. Kita mengenal atau di Indonesia ini sebagian besar ternyata kemiskinannya itu di perdesaan gitu ya. Ya meskipun di perkotaan juga ada ya, tetapi tadi dominasi atau letak geografisnya ternyata sebagian besar ada di perdesaan, daerah-daerah pinggir ya, daerah-daerah yang aksesnya relatif kurang gitu ya. Jadi batasannya secara geografis. Kemudian faktor penyebab yang keempat ya, yang tadi yang pertama ekonomi ya, pendidikan, kemudian sosial ya, keempat tadi sudah ya, geografi, dan yang kelima ya ini terkait produk pemerintah sebenarnya. Disebabkan misalnya adanya kebijakan ataupun politik ya dalam hal ini. Ya mohon maaf misalnya kalau suatu daerah atau suatu negara misalnya angka atau kebijakan yang diambil kurang berpihak kepada masyarakat bawah ya, itu nanti endingnya juga bisa menyebabkan masyarakat atau suatu daerah tersebut mengalami atau terjadi tadi banyak penduduk yang miskin gitu ya. Jadi secara umum itu ya, meskipun tidak ada kriteria yang misalnya khusus ya, kita bisa menjabarkan atau mencari tadi ya kira-kira dari faktor ekonomi, faktor pendidikan ya, faktor sosial ya, kemudian faktor geografis ya, dan faktor politik ya, itu dapat mempengaruhi yang mana di situ nanti menentukan ya tentunya suatu daerah atau suatu negara di situ angka kemiskinan atau masyarakat yang miskin di situ relatif banyak ya, atau sedang ya, atau mungkin sedikit gitu ya Mbak Citra ya. Oke, baik, itu terkait dengan faktor-faktornya ya Prof ya. Kemudian terkait dengan peran pemerintah sendiri nih Prof dalam menanggulangi kemiskinan. Ini kira-kira seperti apa perannya, dan barangkali sejauh mana nih program yang sudah berjalan saat ini? Apakah sudah cukup efektif untuk menekan kemiskinan itu sendiri Prof? Ya meskipun tidak sepenuhnya sebenarnya ya semua tanggung jawab tadi dibebankan ke pemerintah ya. Ya, tapi pemerintah memang punya andil yang besar ya, karena sebagai salah satu ataupun pihak yang berwenang secara umum ya, dari level pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ya.
Di situ tentunya salah satu prioritasnya adalah mengurangi ya atau mengentaskan kemiskinan ya. Kita mengenal beberapa program ya ataupun kegiatan dalam rangka untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan gitu ya. Beberapa program ya ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama ya, terkait misalnya bantuan sosial ya, program-program yang sifatnya bantalan sosial ya, karena kita tahu masyarakat miskin tadi ya, kalau sama sekali misalnya tidak ada bantuan sosial atau bantalan sosial dari program atau kebijakan dari pemerintah, ya siapa yang mau care terhadap mereka gitu ya. Secara umum ada ya, cuman memang kenapa misalnya sampai dengan saat ini kok kemiskinan masih ada gitu ya. Bahkan sampai kapan itu ya kemiskinan di Indonesia ataupun di negara lain barangkali itu sampai bisa dinolkan gitu ya, atau dientaskan semua gitu ya. Ya ini memang tantangan tentunya ya. Program atau kegiatan secara umum sudah ada gitu ya, tapi memang tadi ya tantangan misalnya efektivitas kebijakan ya, kemudian implementasi ya di lapangan. Memang kita kan terkadang mendengar ya atau melihat, oh ternyata masih ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran gitu ya. Lah itu kan implementasi gitu ya. Jadi memang ya harus dikawal ya dalam hal ini kegiatan terkait dengan bantuan sosial ya, ataupun program-program khusus yang menyasar tadi ya masyarakat berpenghasilan rendah ya, masyarakat yang masih atau berada di bawah garis kemiskinan tadi. Itu terkait dengan program tadi saya menyebutkan bahwa ya sebenarnya tidak hanya pemerintah ya dalam hal ini, misalnya kalangan yang lain misalnya sektor pihak swasta ya, dengan mereka misalnya menyediakan atau ada lowongan pekerjaan yang meningkat atau bertambah, itu kan sebenarnya ikut membantu juga tadi ya. Ya kalau kita bicara terkait tadi ya sisi ekonomi lah, itu kan masyarakat yang miskin di situ kan dalam hal ini mereka level pekerjaannya tidak tetap ya, atau tidak menentu ya, sehingga pemasukan dari keluarga ya atau dari anggota keluarga yang bekerja ya dalam hal ini tidak atau belum mampu mencukupi ya pemenuhan kebutuhan ya, baik dasar gitu ya secara umum ya, itu menjadi terkendala tadi ya Mbak Citra ya. Oke, baik. Kemudian menurut Profesor sendiri, Prof, dampak dari kemiskinan sendiri terhadap individu ataupun masyarakat sejauh ini seperti apa? Ya, tentunya karena menjadi permasalahan ya, problem tadi ya, yang mana ini kalau kita bicara dari penguasa ataupun rezim yang berkuasa di Republik ini ya, dari era Orde Lama ya, Orde Baru, era Orde Reformasi, itu kan ya sebenarnya masalah itu sudah ada gitu ya. Cuman kok tidak, atau selesainya kapan gitu ya. Nah itu kan tentunya pemerintah ataupun dalam hal ini harus secara konsisten tadi ya mengawal ya. Nah ini dampaknya ternyata juga pastinya luar biasa ya, terkait dengan adanya atau keberadaan kemiskinan yang masih relatif tinggi ya. Kalau kita bicara persentase itu nasional sekitar 8,59% ya. Nah itu bisa tentunya berdampak ya terhadap diri sendiri ya, atau bisa juga tadi ya berdampak terhadap sistemik ya, dalam hal ini terkait dengan keberlangsungan ya, terkait dengan budaya ya. Nah ini bisa menentukan atau mempengaruhi tadi.
berdampak pada diri sendiri ya artinya kalau kita belum bisa keluar ya atau belum mampu misalnya untuk secara mandiri ya keluar dari yang namanya tadi kemiskinan ya artinya kita ikut menjadi beban dalam hal misalnya untuk mendapat bantuan ataupun mendapat prioritas ya di dalam misalnya kegiatan ataupun agenda yang ada di suatu daerah ya. Nah, berdampak sistemik di sini kan misalnya ya tadi ya kalau kita mengamati kan bisa juga munculnya kemiskinan itu kan keturunan gitu ya. Artinya kalau suatu warga atau penduduk itu dilahirkan dari keluarga yang miskin ya nantinya anak-anak dan keturunannya akan secara umum memiliki stempel itu tadi ya. Oh ternyata nah itu kan anak tidak bisa memilih gitu ya untuk misalnya menjadi bagian dari suatu keluarga tertentu gitu ya. Jadi kalau bicara dampak ya ini bisa kedua-duanya sebenarnya ya. Secara kita pribadi artinya yang melekat di kita ya itu menjadi status sosial gitu ya. Status sosial dari warga atau masyarakat yang masuk dalam kategori miskin tadi ya. Dan menjadi dampak sistemik juga kan tadi ya ini sebenarnya menjadi problem ya. Artinya kan kalau itu tidak segera atau tidak ada solusi ya dalam jangka menengah atau jangka panjang lah itu akan terus muncul gitu ya. Akan terus muncul di level nasional ataupun di level tadi daerah gitu ya terkait dengan dampak sistemiknya gitu. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan hal tadi juga nih, Prof. Kira-kira strategi yang efektif nih, Prof, untuk bisa menanggulangi kemiskinan yang ada di suatu wilayah atau sekitar kita sendiri seperti apa nih, Prof? Oke ya, karena menjadi problem ya, menjadi masalah ya, entah siapa yang berkuasa ya dalam hal ini pimpinan daerah, pimpinan provinsi ataupun presiden ya harus ada strategi ya, harus ada prioritas ya. Kita tahu di rancangan dokumen misalnya terkait perencanaan jangka menengah ya, perencanaan jangka panjang ya. Bahkan sampai dengan isu kemiskinan ini kan sebenarnya isu internasional juga ya. Di level internasional pun ini menjadi salah satu isu yang besar yang sampai dengan saat ini pun masih menjadi isu yang menarik gitu ya untuk bagaimana mengeluarkan ataupun mengurangi tadi ya angka kemiskinan di masing-masing level tadi. Nah, sehingga kalau kita baca tadi ya dokumen perencanaan ya, dokumen RPJM ya, RPJMD ya. Di situ nanti akan ada strategi atau akan ada program kegiatan ya untuk menyasar di masing-masing level tadi ya. Jadi memang terkait dengan bantuan ataupun program ya secara umum ya itu memang masih dibutuhkan gitu ya, meskipun ya itu cara-cara lama sebenarnya ya. Kalau kita banyak mendengar kan misalnya jangan beri ikan ya, berilah kail gitu ya. Nah itu kan ya bagaimana misalnya yang masyarakat yang berada di tadi kategori miskin itu ya tidak seenaknya ataupun tidak ada upaya misalnya untuk keluar gitu ya. Sehingga memang selain ya kalau sifatnya yang bantalan sosial itu kan memang untuk menangani atau strategi di level yang miskin ekstrim gitu ya Mbak Citra ya. Ya kalau itu nggak ada ya nanti yang miskin akan semakin banyak gitu ya. Lah kail dalam hal ini kan bantuannya tidak
mungkin langsung berupa uang ya, bisa juga program yang sifatnya untuk ke arah pemberdayaan ya, ke arah yang produktif gitu ya, sehingga ya kalau tadi yang sifatnya bantuan sosial ya mereka kategorinya kan sebenarnya untuk biar ya mereka ada dalam tanda kutip kan untuk keseharian ya. Kalau tidak ada bantuan ataupun makanya disebut bantalan ya, bantalan sosial. Itu mereka akan ya akan dalam tanda kutip tidak mampu memenuhi untuk kebutuhan sendiri ya ataupun keluarga gitu ya. Nah ini tentunya yang tadi ya yang jangka panjang ya ataupun jangka menengah, yaitu harapannya tadi sifat strategi ataupun sifat kebijakan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, yaitu harapannya tadi mulai bergeser misalnya menuju ataupun diharapkan untuk kegiatan yang cenderung tidak konsumtif itu ya. Kalau memungkinkan ya program ataupun kegiatan yang ya sifatnya memberikan umpan gitu ya, memberikan kail gitu ya, sehingga ya diharapkan yang tadinya ya miskin ekstrim ya nanti bisa berubah ataupun bergeser gitu ya, naik level gitu ya. Cuman ini memang keadaan ekonomi ya, geopolitik sehabis COVID ini juga masih berdampak ya Mbak Citra ya. Jadi memang belum sepenuhnya misalnya implementasi ya ataupun kebijakan kaitannya untuk tadi ya menambah ataupun meningkatkan ya level kebijakan yang lebih pas ya, yang lebih mengena ya, atau yang tadi mengangkat tadi ya dari yang level miskin ekstrim ya untuk nanti bisa tidak berada di situ ya, artinya mereka berhasil ataupun mampu untuk dientaskan gitu ya. Itu cuman memang tadi ya kondisi kemiskinan ekstrim ya, kemudian kita menyebutnya di level yang di atasnya itu masyarakat yang hampir miskin, yaitu persentasenya juga banyak atau rentan miskin tadi ya. Kalau kita melihat angka dari BPS itu kurang lebih 14% ya rentan miskin ya. Kemudian juga masyarakat yang di atasnya itu juga persentasenya lebih banyak ya. Ini program ataupun kegiatan tadi ya harapannya mampu mengeluarkan atau mengentaskan ya dari yang miskin ekstrim menjadi rentan miskin gitu ya. Dari yang rentan miskin levelnya naik juga misalnya menjadi menuju ke mampu gitu ya. Tapi memang di prakteknya ini sering rentan ya, namanya juga rentan, artinya profesi atau pekerja di kita yaitu memang atau masyarakat miskin tadi, yaitu secara umum pekerjaan mereka itu kan tidak tetap ya. Jadi memang kalau kita bicara kemiskinan yaitu sebenarnya akar permasalahannya sebenarnya di pekerjaan layak sebenarnya ya. Bagaimana pemerintah menyediakan pekerjaan yang layak ya, dalam hal ini yang mampu mengcover pengeluaran masyarakatnya di atas pengeluaran di standar garis kemiskinan tadi. Tuh ya, nah ini memang kalau diucapkan mungkin gampang ya pekerjaan layak, tapi memang kalau pemerintah harus menyediakan tadi semua pekerjaan dari masyarakat miskin supaya nanti nol gitu ya kemiskinannya, nah, itu apa mungkin gitu ya. Nah, ini apalagi kita dalam hal atau tahun ini banyak kegiatan ataupun program yang sifatnya mengalami efisiensi anggaran. Nah, ini jangan sampai misalnya tadi ya kegiatan ataupun program terkait dengan pengurangan atau pengentasan kemiskinan itu menjadi terganggu ya. Harapannya malah tadi ya
ditingkatkan atau dikembangkan, tetapi program atau kegiatan yang sifatnya menambah level dari masyarakat yang misalnya yang tadinya sifat bantuan ataupun kegiatan relatif untuk kegiatan konsumsi, yaitu diarahkan untuk kegiatan yang produktif. Poinnya itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali nih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang barangkali pada kesempatan sore hari ini ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0281632336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081125409111, atau Anda bisa juga berkomentar melalui kolom komentar YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan narasumber kita sore hari ini yang akan masih membahas terkait dengan membedah akar kemiskinan. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Setiap hari pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat bersama Program 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan yang tentunya pada sore hari ini disiarkan langsung melalui RRI Purwokerto. Dan kita masih membahas ya terkait dengan membedah akar kemiskinan bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Suharno MSI, Kaprodi Dr. Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sekali lagi untuk Anda yang barangkali pada kesempatan sore hari ini ingin ikut bergabung, monggo Anda bisa bergabung di 02816323336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081125409111. Dan tentunya siaran kami tidak hanya bisa didengarkan melalui program satu saja, namun Anda juga bisa menyaksikan live secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, sebelum kita lanjut lagi, Pak Suharno, ini ada yang gabung dulu nih melalui WA, kita baca dulu ya. Baik, selamat sore Mbak Citra dan juga narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lutfi yang ada di Karanganyar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo silahkan Prof. Terima kasih Pak Lutfi. Efektivitas ya dalam hal ini tadi sudah kita singgung juga ya, program sudah ada gitu ya, ataupun cara ya yang diharapkan sebenarnya mampu mengatasi kemiskinan yang ada di negara kita gitu ya. Ya artinya sampai dengan saat ini karena angka kemiskinan masih lumayan ya tadi 8,59% ya. Secara umum bisa kita katakan ya masih perlu upaya gitu ya, atau belum efektif gitu ya terkait dengan misalnya kegiatan penyelenggaraan ya terkait bantuan sosial ya, kemudian beberapa hal yang dalam hal ini digunakan ataupun dilakukan oleh pemerintah untuk menyasar atau untuk mengurangi adanya masyarakat miskin. Ya, belum efektif dalam hal ini tadi ya, misalnya terkait dengan proses pendataan gitu ya, proses penyaluran gitu ya. Ya artinya ya data itu sebenarnya kan relatif ada perubahan gitu ya. Terkadang ada tadi kita menyebutnya mungkin ada yang mungkin salah sasaran ya dalam hal pemberian bantuan ya, itu harus update terus gitu ya. Nah, makanya satu data itu sebenarnya penting ya. Artinya terkadang antara satu instansi dengan instansi yang lain, ya itu datanya berbeda lah. Perbedaan data ya nanti mempengaruhi ya tadi program ataupun cara yang ditempuh gitu ya dari pemerintah. Yang pertama tadi ya terkait data ini karena penting ya, itu menjadi acuan utama gitu ya. Artinya kalau memungkinkan memang satu data gitu ya.
Jadi sering kita menemukan tadi ya antara satu instansi ya, antara satu kementerian ya, terkadang data penerimanya ternyata berbeda gitu. Itu kan kalau masih ditemukan seperti itu ya nanti implementasi ataupun penyalurannya pun tentu akan ada problem atau ada permasalahan gitu ya. Itu terkait data gitu ya. Sehingga memang kalau datanya sudah akurat ya, ini nanti bisa pilah-pilah gitu ya. Ini masyarakat miskinnya pada kategori usia mana gitu ya. Ternyata banyak yang usia sudah tua ya, udah sepulah. Itu kan kalau mereka untuk dikasih program atau kegiatan yang sifatnya mungkin produk itu kan susah gitu ya. Tapi kalau ternyata banyak di penerimanya banyak di level usia yang relatif muda lah, itu kan memungkinkan tadi ya melakukan atau memberikan program yang targetnya jangan hanya menerima uang cash gitu ya, memungkinkan misalnya dilakukan pemberian program ataupun kegiatan yang sifatnya untuk mengedukasi juga ya, atau memberikan level yang diharapkan meningkat ya, dia tidak hanya konsumtif gitu ya, tapi diharapkan dari program atau kegiatan tadi levelnya ditingkatkan untuk menjadi kegiatan program yang produktif gitu ya. Nah kemudian juga dalam hal ini tadi ya, kalau bicara dampak sistemik ya dalam hal budaya ya, di kita juga ya karena tadi ada program atau kegiatan yang sifatnya ya udah kita nggak ngapain aja udah terima program atau bantuan. Nah itu juga mindset masyarakat itu juga ya meskipun ini banyak terjadi tapi ya itu mulai ada misalnya upaya gitu ya supaya mindset masyarakat miskin itu sebenarnya adalah masalah atau problem gitu. Jangan sampai misalnya budaya miskin itu menjadi sesuatu yang dibanggakan gitu ya. Nah, itu artinya ada upaya ya, ada cara ya supaya yang tadi di level yang masyarakat yang produktif berusia yang relatif muda ya, dan itu misalnya mereka dari memang misalnya miskin atau kemiskinannya itu ya karena tadi status ataupun bawaan ya itu ada cara ya entah tadi misalnya melalui kegiatan ataupun program pemerintah yang harapannya tadi bertemu gitu ya melalui kegiatan ataupun program-program pemberdayaan masyarakat ya terutama barangkali yang sebagian yang miskin, yang sebagian besar tadi kan di perdesaan ya Mbak Citra ya. Nah, itu ya harapannya diperluas ya, diperbanyak ya kaitannya di dalam tadi mencoba untuk mengupayakan ya sehingga banyak program ataupun kegiatan yang sifatnya ada arah pemberdayaan di masyarakat. Mungkin itu Mbak Citra, sehingga memang harapannya ya sebenarnya tadi kata kuncinya ya mulai ada semacam cara pandang, cara berpikir ya dari masyarakat di level atau yang di status miskin tadi ya tidak bangga ya ataupun ada ya semacam arah untuk mencoba ya terkait dengan misalnya menerima atau mengikuti kegiatan pemerintah ya, program pemerintah yang dalam hal ini difokuskan ya untuk misalnya kegiatan pemberdayaan pada masyarakat miskin gitu ya. Oke, baik. Baik, ini ada yang bergabung, kita terima dulu nggih Prof di 632336 ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Citra. Selamat sore, dari siapa, di mana ini? Dari Kang Dasrun. Nggih, singkat saja Kang Dasrun. Ini ngomong-ngomong masalah apa penerimaan bantuan apa ya Mbak? Tentang membedah akar kemiskinan. Oh iya. Tapi
Itu termasuk jurusan ke dokter apa ya lagi apa ini yang maksudnya bantuan sosial? Bagaimana? Ini termasuk kedokteran apa yang menerima bantuan ya semacam beras atau uang itu? Ya kalau itu bantuan dari pemerintah, ya itu bagian dari cara pemerintah misalnya untuk mengurangi ya atau kita sebut sebagai bantalan sosial ya Pak Dasrun ya. Iya betul. Ya itu di level masyarakat kategori miskin ekstrim, ya itu kan ya itu masih dibutuhkan ya terkait dengan adanya bantalan sosial kalau kita menyebut nggih Pak Dasrun. Ya, ini tapi seandainya begini Pak narasumber, seandainya masih ada lingkungan kok apa yang namanya yang biasa ndak dikasih seolah-olah kata wong kok mari nyong kaya seolah kayak orang biasa. Seandainya seperti itu bagaimana Pak narasumber? Soalnya kan kadang-kadang sih rikus sama lingkungan, jadi seolah-olah masih ada sih seolah-olah seharusnya tidak menerima kok tetap menerima saja Pak. Jadi sing menerima itu seolah-olah masih ada yang gagal. Seperti itu Pak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau mau ditanggapi singkat waktu saja nggak Prof? Ya, silakan. Terima kasih Pak Dasrun. Ya terkait program atau kegiatan pemerintah sebenarnya ada beberapa ya atau ada beberapa program atau kegiatan. Nah, yang kegiatan yang sifatnya tadi bantalan sosial yaitu sebenarnya untuk mengatasi ataupun ya bagaimana masyarakat miskin tadi mampu bertahan dengan keadaan yang ada gitu ya. Sifatnya bukan bantuan yang untuk level yang berkelanjutan, tapi hanya sebatas istilahnya bantalan sosial ya. Tapi ada juga program atau kegiatan yang harapannya produktif sebenarnya tadi disebut Pak Dasrun ya. Nah itu memang harapannya nanti yang menerima itu ya tidak itu saja gitu ya. Artinya ada misalnya tahun pertama ya diterima si A lah. Si A ini ya diharapkan nanti karena sifat bantuannya adalah diharapkan produktif, yaitu dia mampu misalnya mandiri lah. Setelah mandiri lah nanti penerimaan bantuan selanjutnya lah itu nanti dapat diberikan kepada pihak yang lain. Jadi ada istilahnya cara berpikir ataupun cara mindset tadi ya. Jadi seolah-olah ya kalau sudah terima bantuan ya kepengennya dibantu terus lah, itu mindset yang kurang baik gitu ya. Jadi ya harapannya itu nanti diterimakan ke pihak yang lain atau masyarakat yang lain gitu ya. Ya setelah si penerima pertama itu berhasil gitu ya. Tapi memang kalau memang belum berhasil ya pemerintah dalam hal ini bisa juga memberikan batas waktu ya, misalnya ya batasnya misalnya 2 tahun ataupun 3 tahun ya. Kalau itu tidak terpenuhi ya konsekuensinya ya bisa ya, artinya apakah bantuannya diganti ya atau diberhentikan gitu ya, atau kalau misalnya diteruskan ya mungkin ada semacam semacam target yang dalam hal ini ya karena sifatnya produktif ya biar berganti kepada penerima yang lain gitu ya. Mungkin itu Mbak Citra. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih untuk Pak Dasrun ya. Baik, ini karena waktunya sudah mepet sekali nih Prof. Barangkali yang terakhir nih sekaligus untuk closing statement singkat waktu saja berkaitan dengan topik kita, apa nih Prof yang ingin disampaikan? Baik. Bicara kemiskinan ya sebenarnya ini adalah masalah yang multidimensi ya, artinya dia pasti ada keterkaitan dengan satu sektor dengan sektor yang lain ya, ataupun kita tidak bisa menyebut itu sebagai sebuah masalah yang berdiri sendiri ya, karena sifat kemiskinan di sini adalah complicated itu ya, artinya banyak terpengaruh atau banyak disebabkan dari lingkungan kita sendiri gitu ya.
atau dari pemerintah kita sendiri juga mempengaruhi tadi ya, atau bisa juga sebenarnya dari mindset ya artinya untuk bisa keluar dari akar kemiskinan ya, dalam hal ini pemerintah yang pertama tetap harus menyediakan ya yang namanya tadi ya bantalan sosial, karena itu sebagai cara pertama ya yang dapat dimanfaatkan ya untuk membantu masyarakat di level kemiskinan ekstrim itu ya. Nah, yang berikutnya yang harapannya kegiatan atau program yang lebih baik lagi yang sifatnya mengarah ke kegiatan atau program yang sifatnya produktif ya. Nah, itu harapannya tadi kita untuk mengeluarkan atau keluar dari akar kemiskinan di situ memang tidak bisa si miskin tadi sendirian gitu ya. Artinya butuh peran pemerintah ya. Kemudian dari diri si miskin atau masyarakat miskin di situ juga ada semacam ya keinginan gitu ya. Apakah jangan bangga gitu ya. Jadi untuk disebut sebagai misalnya masyarakat miskin ya. Ya karena memang ada latah barangkali ya dengan mereka mengkategorikan masyarakat miskin supaya mereka terus mendapatkan. Nah, ini yang mindset yang keliru gitu ya. Kemudian juga pihak yang lain ya dalam hal ini, karena bicara kemiskinan itu sebenarnya poinnya adalah di penyediaan lapangan kerja layak gitu ya. Cuman pemerintah dalam hal ini untuk menyediakan pekerjaan yang layak yaitu kan juga kalau sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sepertinya juga sulit ya. Sehingga perlu kolaborasi dalam hal ini misalnya pihak swasta ya dalam hal misalnya untuk ya kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja ya. Kemudian juga dengan komunitas ataupun keadaan yang mensupport ya dari lingkungan masyarakat yang dalam kategori miskin. Mungkin itu Mbak Citra. Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih narasumber kita sore hari ini ya untuk Profesor Dr. Soeharno MSI, Kaprodi Dr. Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang pada sore hari ini sudah banyak juga membahas terkait dengan membedah akar kemiskinan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Profesor di kesempatan sore hari ini tentunya akan menambah pengetahuan kita juga ya ya Prof ya berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini Anda juga bisa mengikuti buletin berjaringan Korwil yang nanti akan langsung disiarkan melalui RRI Surakarta.